jelas kita itu long life learner sampai kapanpun. Mungkin sampai kita misal di PNS pensiun 60, 65, setelah itu pun kita juga masih terus belajar. Ini banyak banget membuka wawasan buat terutama ya tadi teman-teman residen dan teman-teman SPM yang baru lulus. Jangan takut ya untuk belajar ya. Ajak teman, Ya, ajak betul. Ajak teman. ya. Jangan kita istilahnya seperti kata dalam tempurung. Oke, menarik, Pak. Iya. Itu motivasinya ya. Jadi menariknya gini ya. Ketika ada kan tadi saya ceritain tantangannya begitu, kemudian tantangannya diterima nih dengan kemudian fokus ke sana dan bisa excellence di bidang itu. Padahal saya juga tahu nih ya untuk learning curve-nya kalau untuk tindakan bedah katarak ini kan sebanding dengan berapa banyak kita proses belajarnya ya. Kiatnya gimana sih? Kemudian dokter Sam kan tahu nih ada tantangan untuk tadi bagaimana memberantas kebutaan katarak, dan dengan gap yang tadi diceritakan motivasinya seperti itu, realnya terus selain belajar dari YouTube dan kan akhirnya kita harus apa ya, menghadapi pasien yang real ya langsung. Tumbuhinnya gimana sih dokter? Mungkin sekalian sama ceritain dulu waktu training kayak gimana Iya sih? deh, pengalamannya kan pasti ada proses belajarnya terus kan, nggak selesai Proses nih. belajarnya gimana gitu. Kan selesai sekolah kan nggak langsung kayak deh, namanya dokter long life learner kan, jadi nggak cuma dari selesai dari ini aja kan ya, dari residensi gitu. Ya, oke. Ya. Memang kita sebagai dokter ya, kita dari S1, kita dulu sama-sama di Gajah Mada, jelas kita itu long life learner sampai kapanpun. Mungkin sampai kita misal di PNS pensiun 60, 65, setelah itu pun kita juga masih terus belajar. Nah, memang setelah residen atau kita lulus spesialis itu teman-teman juga jangan terus stop belajar, terutama skill, karena memang skill itu juga harus diasah setiap saat. Nah, memang saya dulu belajarnya memang dari zaman residen ya. Zaman residen kebetulan di Gajah Mada kita lewat lab dulu, standar lah ya wet lab. Terus habis itu kita doing ke pasien. Nah, dulu saya belajarnya step by step. Memang belajar saya selama residen sama dan setelah residen itu agak berbeda, tapi mirip. Ya, dulu saya belajarnya memang dari kapsulorhexis pertama kali. Bikin insisi dulu. Bikin insisi dulu. Kita bikin insisi yang bagus, yang kedap. Nah, tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil. Nah, karena apa? Itu kunci suatu kunci port de entry dari vekotip dan chopper. Kalau kita sudah bikinnya atau tidak kedap, itu kadang-kadang outflow itu lebih tinggi dari inflow. Nah, keluar air itu dari vekotip. Bocor. Akhirnya surge. Nah, bocor. Terus bocor. Setelah itu saya belajar kapsulorhexis. Nah, kapsulorhexis ini kenapa kok paling penting? Nah, itu adalah istilahnya pintu untuk mengemulsifikasi lensa. Nah, kalau kita kapsulorhexis itu tidak continue atau terlalu kecil, kita akan kesusahan dulu untuk step berikutnya. Nah, setelah itu saya belajar masang lensa. Nah, cara ke belakang ya? Ke belakang ya, betul. Tujuannya apa masang lensa? Kita bisa merasakan karena kita kan convert ya dari manual terbiasa ke masang lensa foldable. Nah, kita tahu rasanya dan di situ tidak ada vakum, tidak ada power, murni menginjeksi lensa. Nah, oh iya, sebelumnya wet lab itu juga kita melatih pijakan pedal. Jadi kapan posisi 1, posisi 2, posisi 3.
Terus kita harus tahu bedanya apa. Nah, selain itu kan juga vakodinamik itu kan kalau kita belajar itu Iya, diajar tadi juga. vakodinamik itu kan nyambungnya Ya, pas wet lab. nyambungnya. Kapan kita pakai vakum tinggi, kapan power tinggi. Kuasai itu dulu, baru teknik. Oke. Nah, pasang iol, kita belajar irigasi aspirasi kortek, sisa kortek. Tujuannya apa sih? Itu kita ngerti. Jadi kita belajar pakai vakum. Oh, vakum itu seperti ini. Vakum tanpa power. Harusnya itu akan lebih aman. Kita belajar aspirasi kortek dulu itu. Jadi kita benar-benar tahu, oh vakum itu sedotannya segini. Oh yang kortek itu tebelnya segini. Nah kalau sudah itu dikuasai, baru kita ke segmen removal dulu. Segmen removal itu adalah kita emulsifikasi lensa-lensa yang sudah terbelah, tercrack. Nah, awal mulanya saya dulu belajar, mentor saya memecahkan lensa misal 4 bagian atau 6 bagian. Jadi kita latihan segmen removal. Kita bisa merasakan power di situ. Dan kita melatih tangan kiri. Tangan kiri itu adalah chopper. Chopper ini adalah asupan ke vegotip untuk dilakukan emulsifikasi. Nah, pada saat segmen removal itu, kita selain mengatur kapan kita menggunakan vakum, kita menggunakan power, kita juga melatih tangan kiri. Karena tahu sendiri, waktu kita belajar manual, tangan kiri hampir nganggur. Kita hanya fokus di tangan kanan. Nah, setelah segmen removal selesai, nah paling susah adalah menurut saya cracking. Nah, cracking sendiri banyak metode ya. Ada vertical chop, horizontal chop, ada grooving, command and error, atau bahkan pre-chop. Nah, itu semua punya plus minus sendiri. Nah, kalau saya dulu belajarnya memang langsung vertical chop, jadi langsung dari ekuator. Nah, karena menurut saya itu paling mudah. Jadi kita hanya mengandalkan chopper, dan saya dulu pakai chopper yang panjang, Nagahara ya istilahnya, Nagahara. Atau Olsen. Olsen itu bedanya dengan Nagahara, Olsen itu dia panjang. Kalau Nagahara dia kan pendek. Sama-sama tumpul ujungnya, cuma kalau Olsen itu dia lebih panjang. Maksudnya horizontal chop berarti kalau dari ekuator? Horizontal, maaf ya, horizontal chop. Horizontal chop sudah ke ekuator. Nah, untuk belajar, saran saya kapsul Rexus harus lebar. Lebih dari 5,5 mili. Tujuannya apa sih? Kalau di atas 5,5 mili, kalau kita melakukan crack, misal gagal, itu nukleus itu atau lensa itu tidak memberikan tekanan ke zonula atau kapsul posterior. Jadi kalau kita misal ada kesulitan di chop, di crack, itu lensa balik. Nah, jadi dia muter. Makanya untuk pemula atau masih belajar, coba kapsul Rexus jangan kecil-kecil. Biasanya rata-rata terlalu kecil. Harus 5,5 mili lah lebih minimal. Dan perlu diingat sebenarnya kapsul Rexus nggak perlu bulat. Yang penting continue. Lonjong pun nggak masalah. Ya, betul. Yang penting continue. Nah, mungkin itu step-step belajar saya dulu. Dan itu saya terapkan minimal 2 minggu per step. Seminggu sampai sampai step berulang itu 2 minggu. Iya, berulang itu terus. Nah, oke. Terus kalau kan Dokter Syam tadi kan bilangnya setiap step itu sangat penting ya, step-stepnya itu ya. Iya. Kalau dari kacamata Dokter Syam itu yang menurut Dokter Syam itu paling susah belajarnya atau paling susah di masteringnya, itu step yang mana? Dan terus gimana caranya Dokter Syam untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Paling susah menurut saya tetap step untuk crack ya, untuk crack suatu lensa itu.
Kenapa paling susah? Paling lama juga itu ya berarti ya? Paling lama, saya belajarnya paling lama itu. Mungkin bisa 2 minggu lebih saya waktu itu belajar. Okay. Nah, cara mengatasinya ya pertama tetap harus berlatih. Harus berlatih dan gently, tangan dan pikiran itu harus gently. Dalam artian apa? Kita jangan gugup, jangan panik, asal sesuai teori sebenarnya itu semua katarak itu. Dan ya sering lihat video dan sangat memperhatikan pedal. Karena kesalahan kita adalah waktu nge-crack itu rata-rata pas kita baru training itu kepencet vakum atau bahkan kepencet power waktu pembelahan nukleus itu. Yang lupa dilepas kakinya. Lupa dilepas kakinya. Yang terjadi ya tahu sendiri kan. Blong. Yeah, Nah, itu kadang-kadang kalau kita blong terus itu ya operator ada yang hatinya kecil, ada yang hatinya besar. Itu bikin frustasi. Yeah. Nah, jadi memang step by step itu harus dipelajari betul. Jadi memang jangan ikut-ikutan mentor-mentor kita yang sudah cepat. Kadang-kadang kita lihat misal Dokter Banu, wah operasi 7 menit, 5 menit. Nah, kita harus membatasi diri juga. Jadi jangan, kok dia mentor saya kok tangannya itu bagus ya. Ya memang dia sudah mungkin ratusan ribuan katarak dia kerjakan. Cuma kita harus bisa membatasi diri. Jangan overconfident juga. Kadang-kadang overconfident juga menimbulkan hal yang sama dengan orang yang nggak pede. Benar. Iya. Ini sedikit bukan sedikit, banyak. Ini banyak banget membuka wawasan buat terutama ya tadi teman-teman residen dan teman-teman SPM yang baru lulus. Jangan takut ya untuk belajar ya. Ajak teman, ajak teman. Jangan kita istilahnya seperti kata dalam tempurung. Jadi benar. Insya Allah lah kalau kita minimal teman angkatan lah, seangkatan atau teman atasnya atau bawahnya. Jadi jangan menutup diri, jangan sekali-kali kita merasa pede juga, jangan. Yang konsulnya mungkin enak ya, nggak canggung kalau mau konsul. Betul. Ya. Benar. Itu sih menentukan sih, karena kalau mentornya terlalu jauh usianya, kadang-kadang terlalu senior gitu, kita mau segan ya, konsul gitu. Kalau saya lihat juga pembelajaran di India, pembelajaran di Eropa, bahkan tetangga kita Singapura itu ya sama. Mereka didampingi mentor. Cuma mereka kadang-kadang menang alat, menang teknologi. Mereka didampingi mentor atau senior yang mungkin punya OCT Durante Op, jadi bisa tahu kedalamannya waktu imping. Nah, kita kan menurut saya dengan kita waktu mengerjakan ekstraksi katarak didampingi mentor, pakai video aja cukup. Benar. Ya, dia tuh masih CCTV maksudnya ya? CCTV ya. Oh, oke. Kemarin tapi salah satu pabrikan udah ngeluarin alat ya, Mbak. Ya kita nggak usah nyebut mereknya, cuman kalau itu kayaknya kalau untuk training cocok banget karena apa yang dilihat oleh operator sama apa yang dilihat oleh trainee atau asisten itu sama persis sih. Jadi itu salah satu juga promosi, sih. Ban. Ya enggak. Ya kan ada banyak gitu. Enggak cuma satu merek doang. Dihitung jari, itu doang. Tapi enggak sih gini maksudnya ya. Mereknya apa mereknya? Enggak boleh pancing, Pak. Tapi maksudnya gini, kita di mata itu kan teknologi banget. Teknologi sangat berkembang. Dia dulu ceritanya dari Dokter Syam aja yang dulu manual, sekarang sudah dengan beralih ke emulsifikasi. Ya kita harus mengikuti itu ya. Kita harus mau berkembang mengikuti teknologi yang ada karena tujuannya satu emang untuk pelayanan kan, memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien-pasien kita gitu kan, memberantas angka kebutaan. Nah, ya benar sih, kita harus ngikuti ini, dan salah satu pengalaman seperti ini penting nih buat teman-teman dokter mata muda lain tahu gitu ya. Untuk motivasi sih sebenarnya. Nah, sebenarnya aku mau tanya lagi nih. Tadi kan cerita, saya pribadi juga ngelihat teknik
kan banyak nih variasinya. Bahkan untuk di kondisi yang sama, katarak yang sama, ada teknik A, B, C gitu ya. Kita kadang-kadang bingung nih, Dokter Sam, mau ini yang mana yang dipakai? Yang dipakai. Kalau dari pengalaman tuh apa sih yang Iya. menentukan? Sama kalau misalkan nanya ke orang A, Ah, dia ini kan ngerekomen teknik bilangnya yang ini. ini. Nanti kalau nanya ke Kedua kan orang ini, B, padahal kondisinya sama nih gitu. dibilangnya yang ini Padahal ya. kadang-kadang Betul. kadang-kadang kita nggak nyaman, nggak nyaman nih sama yang ini, entah apa ya, entah mungkin dari pemahamannya atau kondisi yang sedang dialamin itu ternyata kondisi, kok nggak nyaman ya dengan ini, tapi kok dengan yang lain bisa gitu. Kira-kira apa sih yang jadi ini nih, jadi acuan ya atau apa ya? Ada Ya tips pegangan nggak lah, sih? pegangan tips-tips. Apa yang mesti dipegang? Di Iya antara ya, perbedaan itulah, di antara perbedaan itu gimana sih caranya buat karena jujur itu mantepin kita sih? banyak variasi dan semuanya benar kan yang Benar, benar. disampaikan gitu. Setuju. Ya, Ya. kuncinya gini. Sebenarnya kalau saya ya pribadi mentor itu nggak lebih dari satu boleh. Dalam artian, misal mentor kita gaya chopnya horizontal, mentor si A, mentor si B dia nggak setuju dengan horizontal. Dia setujunya semuanya harus di vertikal. Ada mentor C, kita harus grooving dulu nih, biar endotel aman, biar kita pengerjaannya aman, minim komplikasi. Nah, saya dulu juga sempat mengalami kebingungan seperti itu. Karena saya bingung, saya belajar semua. Jadi semua saya pelajari malahan. Lo ya Ya, ya. Tapi semua bener, saya bener. pelajari. Karena apa? Karena ibarat kita nyetir lah. Kita nyetir itu ada yang gerusah-gerusuh. Ada yang santai. Yang penting asal sampai. Ada yang ideal nih. Di jalanan trafficnya banyak, kita yang ngegasnya pelan. Di jalannya kosong, kita ya agak kenceng lah, asal tidak melebihi batas kecepatan. Nah, begitulah juga dengan multifikasi ini. Kita akan menemukan style jika kita bisa semua. Kalau saya kuncinya seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita bisa semua dan menguasai semua, kita nanti akan bisa milih mana sih yang pas dengan kita. Atau bahkan tergantung jenis kataraknya juga. Ada yang pupil nggak mau lebar. Pupil nggak mau lebar, mau nggak mau kita harus vertikal dong. Nggak mungkin horizontal dong. Gak ketok. Capsulorhexis mesti kecil, nggak mungkin besar. Jadi kadang-kadang kita jangan berpacu, oh saya semuanya harus vertikal, harus horizontal kok. Harus bisa semua. Nah, kalau menurut saya. Makanya mentor lebih dari satu. Benar. Jadi kita nggak tahu, semua every case is special. Jangan terlalu menganggap remeh, ini kemarin aku bisa kok kayak gini, grade 3, grade 4 gampang, tak vertikal semuanya jadi. Setiap kasus beda. Ada juga pada kasus diabetes, kasus uveitis glaukoma dengan pupil yang nggak mau lebar. Itu juga, apalagi uveitis glaukoma, kita tidak boleh memanipulasi jaringan UVA terlalu banyak. Nah, nggak mungkin kita terus, saya juga suatu saat horizontal, vertikal, atau ya di grooving dulu, nggak masalah. Kan kuncinya adalah do not harm to patient. Jadi memang harus patient safety. Nah, caranya apa? Harus bisa semua. Kalau kesusahan ya belajar. Harus belajar dan harus mau. Jangan menyerah, terus pokoknya harus mau tahu. Sampai sekarang pun saya juga info-info terbaru saya pelajari, saya ikuti juga. Nah, harus belajar semua kuncinya. Sip. Nggak boleh resisten ya sama ilmu baru, sama teknik juga nggak boleh fanatik gitu terhadap satu. Jadi emang harus coba. Yang kedua, jangan fanatik sama mentor kita juga. Nah, semua orang punya kelemahan dan kelebihan. Misal kita fanatik sama teman kita atau senior kita, Dokter A. Nah, kita jangan terlalu fanatik sempit juga sama beliau. Iya. Tangannya beda juga kan, Pak? Tangannya beda, betul. Kita harus punya mentor lebih dari satu. Bahkan sekarang teknologi semakin berkembang, kita lihat-lihat operasi orang India, orang-orang Amerika, orang Singapura, itu bisa juga mentor kita. Nah,
Dan yang paling penting menurut saya sih nggak ada yang salah, semua benar. Kadang-kadang tuh kita kepancing jadi kalau misalkan kita udah mendalami jeleknya nih kalau kita cuma bisa satu teknik, itu kesannya teknik paling benar itu. Nah, Terus iya, teknik yang lain betul tuh sekali. jadi kesannya wah jelek atau disalahin. Nah sebenarnya nggak boleh gitu juga ya berarti. Betul. Ya karena itu Ya, ya, ya. fenomenanya pasti di mana-mana sih kan. Kita lulus nih terus kita ikut senior A. Ternyata senior A caranya gini, udah kita gitu. Nah, di satu sisi kita ngeliat senior B kok caranya kayak gini. Terus uh, senior A bilang kalau caranya kayak gitu kayak gini nih, ada jelek-jeleknya. Nanti senior B bilang kalau caranya yang senior A kayak gini nih. Nah, akhirnya kan jadi junior tuh ya gitu. Kuncinya bener belajar semua akhirnya. Paling Ya, bener. belajar semua, nanti pasti akan tahu plus minus Bener, tiap-tiap teknik. Ya, 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 Oke, ya. oke. Oke, Jangan oke. fanatik sempit lah. Jadi kita memang harus Betul, terbuka. setuju. Tapi itu bagus. Perkara Nah, perkara nanti mau pakai A mau B kan itu style kita. Ya, Tapi ya, kalau bisa semua lebih bagus. betul, ya, betul. ya, ya.